Halo itu, jumpa lagi dengan Ilmu Gunung Traders. Oke teman-teman, pada sesi kali ini kita akan membahas seri terbaru dari IGFX, yaitu Trader Story. Jadi apa itu Trader Story? Jadi Trader Story itu adalah seri yang membahas tentang pengalaman para trader ya. Jadi cerita para trader di luar sana ya, terutama para forex trader ya atau futures traders ya. Jadi seri ini saya buat adalah untuk membagikan istilahnya itu mungkin beberapa pengetahuan atau kita bisa belajar juga dari para trader-trader yang saya bahas pada seri ini ya. Jadi seperti itu. Jadi biar kita bisa dapatkan insight juga gitu. Kita bisa ngikuti perjalanan mereka juga, tips-tipsnya mereka. Jadi makanya saya membuat seri ini ya. Jadi saya harap teman-teman suka dan saya harap teman-teman bisa mengambil banyak ilmu dari seri ini. Oke. Jadi pada seri pertama ya, Trader Story ini judulnya adalah pengalaman trading 22 tahun ya. Apa itu? Nah, nanti kita akan bahas. Sebelumnya seperti biasa kita disclaimer dulu ya. Perlu diketahui yang namanya investasi, trading, apapun itu pada pasar finansial dapat membuat Anda mengalami kerugian ya. Teman-teman bisa kehilangan uang, bisa bangkrut. Diharapkan untuk belajar lebih dahulu, cari mentor dulu, cari orang yang ngerti dulu ya sebelum Anda terjun ya. Jangan sampai Anda kehilangan uang, nanti kerusakan mental, ini itu, hidup Anda makin susah. Oke? Thank you so much atas perhatiannya. Oke, kita lanjutkan. Kita akan membahas pengalaman trading 22 tahun. Oke. The market are always changing, and the successful traders needs to adapt to this change. Michael Steinhardt. Ya, jadi market selalu berubah dan trader yang sukses, ya trader yang berhasil itu harus adaptasi terhadap perubahan ini, gitu ya. Jadi kita sebagai trader ya juga nggak bisa egois ya, tetap harus mengikuti perubahan. Gitu. Oke, pengalaman 22 tahun trading. Jadi ini dibagikan ya, atau saya ambil dari trader yang namanya Tom Dante, atau biasa kita sebut trader Dante ya. Jadi dia adalah orang dari England ya, London. Oke, kita langsung saja apa yang bisa kita pelajari dari Tom Dante. Oke. Yang pertama, seringkali ada perbedaan besar antara apa yang ingin Anda lakukan dan apa yang Anda kuasai. Nah, ya, beberapa trader mungkin menginginkan kegembiraan scalping, tapi tidak memiliki waktu atau kelincahan mental. Mereka mungkin lebih cocok dengan gaya lain. Mainkan kekuatan Anda untuk menemukan niche Anda. Nah, ini saya bilang. Ya. Banyak orang pengen scalping, tapi sebenarnya dia tidak bisa scalping. Ya, dia deg-degan. Ya, mau scalping, main time frame kecil, tapi deg-degan. Kemudian resiko yang dipakai juga besar. Nggak cocok, sesak napas. Nah, itu kan artinya memang nggak cocok, cari cara lain, jangan dipaksain. Ketika Anda melihat, oh ada scalper yang sukses, ya memang ada, tapi Anda nggak harus jadi mereka. Temukan gaya Anda yang cocok, atau temukan style ya, style istilahnya gitu ya, atau sistem yang memang cocok untuk diri Anda sendiri. Contoh saya nggak cocok scalping, nggak mungkin saya paksa scalping, ngawur gitu loh ya. Jadi Tom Dante ini memberikan kita satu kesimpulan juga bahwa sebenarnya ya trading ini memang kembali pada si individunya gitu. Jangan Anda ngelihat, oh ada trader ini trading 1 menit, Anda ikut semua dia trading 1 menit, itu Anda bodoh atau gimana? Tidak bisa ya. Sesuaikan apa yang ingin Anda lakukan dengan apa yang Anda kuasai gitu ya. Jangan sampai ada gap gitu ya. Anda ingin ngelakuin ini tapi sebenarnya Anda nggak bisa, Anda nggak punya ilmunya, ya percuma. Apa yang terjadi? Loss gitu ya. Jadi Dante berpesan di sini bahwa cari gaya lain yang lebih cocok ya, cari style lain yang lebih cocok, mungkin swing atau apapun itu, kemudian gunakan your power ya, kekuatan Anda untuk menemukan niche Anda. Jadi memang manusia itu kan ada yang namanya analisa apa ya, istilahnya dulu tuh SW apa itu ya? SWOT gitu ya, strength, weakness, opportunity, sama apa itu trait, apa itu lupa saya. Jadi kita harus menemukan kelemahan kita apa, kekuatan kita apa, dan kesempatan, dan kita punya peluang apa. Jadi kayak gitu lah. Nah itu, jadi teman-teman harus ingat itu ya. Yang kedua, untuk sukses dalam bisnis ini, maksudnya trading, Anda berada dalam perjuangan hidup Anda, dan musuh terbesar adalah Anda sendiri. Nah, kesuksesan dalam trading akan melewati banyak perjuangan, dan satu-satunya yang membuat Anda bisa melewati atau berbalik arah adalah diri Anda sendiri. Nah, ini sering saya bilang kepada teman-teman trader yang sering bicara sama saya. Dia bertanya, bagaimana sih caranya bisa konsisten di dunia trading? Saya bilang, dunia trading ini sebenarnya dia dua arah. Anda bisa berhasil, Anda bisa gagal. Tapi yang perlu Anda ingat bahwa saat Anda ingin berhasil, itu cobaannya banyak. Gitu loh, cobaannya banyak. Nah, satu-satunya yang bisa bikin Anda gagal itu adalah Anda sendiri.
Anda udah mulai 1 tahun, belum ada hasil, ya kan? Anda sudah pengen exit, Anda pengen berhenti aja. Nah, itu berarti kan Anda sudah balik arah sendiri. Siapa yang bikin balik arah? Anda sendiri. Nah, itu. Ya, jadi kalau Anda mau sukses dalam trading ini, itu memang harus punya perjuangan hidup, harus punya keyakinan, memang harus komitmen sih dari awal gitu ya. Harus komitmen. Ya, karena diri kita tuh sebenarnya melawan diri kita sendiri gitu. Yang bikin kita sukses adalah diri kita sendiri, yang bikin gagal diri kita sendiri juga. Nah, jadi Tom Dante ini memang memberikan kita arahan gitu ya, bahwa ya sebenarnya memang trading ini adalah tentang perjuangan hidup kita dengan diri kita sendiri. Kita melawan diri kita sendiri. Me versus me gitu. Jadi saya melawan diri saya sendiri gitu loh ya. Semua kegoblokan dari diri saya itu saya lawan dengan kecerdasan yang saya terima dari pengalaman. Jadi kayak gitu loh ya. Jadi Anda ketika 1 tahun baru trading dan Anda belum ada hasil, tiba-tiba Anda pingin quit, itu berarti Anda sudah menyerah. Dan yang bikin Anda menyerah atau berbalik arah dan gagal adalah diri Anda sendiri, bukan orang lain gitu. Yang ketiga, jika Anda sangat membutuhkan uang untuk membayar tagihan atau menghidupi keluarga Anda, carilah pekerjaan lain terlebih dahulu. Jangan terjun langsung di trading, maksudnya gitu. Kebutuhan untuk menghasilkan uang dengan urgensi memberikan tekanan besar pada seorang trader. Tekanan ini tidak kondusif untuk membuat keputusan perdagangan yang efektif. Nah, yang ketiga nih, Tom Dante memberitahu bahwa jika Anda lagi kepepet, butuh duit, jangan trading. Ya, artinya jangan trading ketika Anda dalam kondisi kepepet. Jangan. Takutnya apa? Uang Anda nanti hilang semua gitu. Karena Anda didorong oleh yang namanya tekanan. Ya, urgensi inilah ya. Jadi dia katakan bahwa di sini uang itu urgensi ya. Jadi kebutuhan untuk menghasilkan uang itu urgensi ya. Jadi benar-benar kayak istilahnya tuh kepepet gitu loh. Aduh, ini harus gitu loh ya. Saya harus bayar kontrakan, saya harus bayar sekolah anak segala macam, saya butuh duit cepat. Anda trading pasti hilang, habis. Dan itu yang bikin Anda istilahnya tuh tradingnya nggak efektif. Nah, ini hati-hati ya. Pakai duit panas, hati-hati. Pakai duit SPP lah, pakai duit kuliah anak lah, pakai ini itulah, duit-duit orang segala macam. Jangan. Ya, kalau Anda lagi kepepet, jangan trading. Jangan. Hati-hati. Cari pekerjaan lain dulu. Ya, nanti kalau Anda sudah slow, sudah stabil, baru Anda trading lagi. Gitu. Jadi, saat saya memulai trading, itu saat saya sebelum menikah. Makanya saya nggak punya tanggungan, saya nggak punya tekanan hidup, dan istilahnya orang tua itu mendukung ya, istilahnya tuh tidak ada yang harus saya hadapi gitu, saya pikul gitu loh, nggak ada beban. Nah, tapi kalau misalnya saya mulai trading saat saya sudah menikah, itu akan lebih berat teman-teman gitu loh. Jadi karena saya mulai trading itu saat saya belum menikah, saya lebih enak, saya lebih santai, saya nggak ada tanggungan, saya nggak ada istilahnya harus ini itu, nggak ada. Saya hidup untuk saya sendiri, yang penting saya cukup bayar kos ya, saya cukup buat saya makan 3 kali sehari, udah cukup, senang saya. Tapi kalau Anda trading ya, sudah gitu modalnya sudah kepepet ya, mental sudah rusak juga, itu Anda pasti akan kena istilahnya itu apa, tekanan batin itu teman-teman. Dan itu ya, nah makanya saat Anda memutuskan untuk trading, apakah Anda harus trading dulu sebelum nikah? Ya nggak juga. Kebetulan saya mulai trading itu sebelum saya punya keluarga. Jadi ketika saya belum punya keluarga, saya kan masih istilahnya tuh, yang namanya cowok itu kan hidup sendiri lah, suka-suka kamu lah, bangun-bangun, tidur-tidur, bodo amat. Nah, masih punya kebebasan. Tapi ketika kita sudah punya keluarga nih, misalnya sekarang sudah punya keluarga, dan saya berpikir apakah saya misalnya dulu ini belum jadi trader dan saya ingin jadi trader, saya akan pikir 2 kali gitu. Kenapa? Karena sangat berisiko tinggi teman-teman ketika Anda baru awal terjun dan Anda sudah punya tanggungan, dan Anda mengharapkan bahwa Anda langsung berhasil. Mustahil ya, karena itu saya butuh beberapa bulan, bahkan lebih dari beberapa tahun untuk memahami, oh ternyata trading itu menghasilkan uangnya itu dengan cara seperti ini ya. Kalau baru awal-awal nggak bisa, Anda akan jatuh bangun. Dan kalau Anda punya tanggungan, kalau Anda punya tabungan lebih ya syukur, masih bisa. Tapi kalau Anda lagi kepepet, nggak bisa. Jadi Tom Dante memberi Anda saran bahwa jika Anda lagi kepepet, jangan trading, cari kerjaan lain ya, hati-hati. Yang keempat, jika Anda ingin mencapai puncak, maka Anda harus mendaki. Mendaki akan membutuhkan banyak kerja keras. Tujuan Anda seharusnya adalah untuk menghasilkan uang dari pasar dan memastikan Anda tidak kehilangan lebih dari yang Anda hasilkan. Semua itu adalah proses yang panjang ya. Jadi nomor 4, Tom Dante memberitahu kita bahwa jika Anda ingin mencapai puncak, Anda harus mendaki. Mendaki membutuhkan banyak kerja keras. Artinya kalau kita mau sukses jadi trader, kita butuh yang namanya komitmen, kita butuh yang namanya ketekunan, kita butuh yang namanya kerja keras, maksudnya kerja keras, kerja cerdas juga, usaha juga, serius juga, keseriusan juga, itu penting, keseriusan ya, keseriusan, komitmen, disiplin juga. Nah, itu caranya.
Ya, jadi di sini dia memberikan analogi kita seperti mendaki puncak ya. Jadi memang mendaki gunung, saya sering naik gunung ya dulu. Jadi memang naik gunung itu saya pernah naik 2.500 mdp itu yang 205 2.500 ya. Itu memang mendakinya aja itu 5 jam lebih. Dan itu saya sadar bahwa kita saat kita mendaki memang kita butuh stamina. Nah, kita butuh stamina. Terus kita butuh juga pikiran yang positif. Kita harus bisa sampai ke puncak. Jangan ketika kita sudah tengah jalan kita pengen pulang. Jangan, kemudian kita harus pintar mengatur strategi. Ya, saat mendaki gunung, teman-teman, kita nggak bisa asal naik dengan cara loncat-loncat gitu, nggak bisa. Ya, Anda bisa capek, kepleset, jatuh, mati nanti. Nah, itu loh. Jadi, trading ini memang seperti itu. Ada caranya, ada tekniknya, gitu loh. Ada seninya, gitu ya. Jadi, Tom Dante memberikan kita analogi yang baik ini ya. Mantap, gitu. Nomor 5, modal adalah raja. Hormati ini dan pertahankan setiap saat. Ya, jika Anda tidak memiliki modal, Anda tidak bisa berdagang. Jika Anda tidak bisa berdagang, Anda tidak bisa menang. Nah ini, modal adalah raja. Berarti Tom Dante memberitahu kita bahwa jangan sampai modal yang kita pakai untuk trading ini hilang. Karena kalau kita nggak punya modal, nih ya, nggak punya modal, kita nggak bisa trading. Betul. Jika kita nggak bisa trading, ya kita nggak bisa menang. Ya kan? Kan kita bisa profit itu kalau kita trading. Nah, berarti di sini dia menekankan bahwa resiko itu harus kita jaga. Modal ada raja, berarti Tom Dante ini karena modal adalah raja, yang namanya raja itu harus dijaga, paham ya? Jadi kayak di zaman kerajaan ya, raja itu kan bersembunyi di dalam yang namanya istana. Nah, istana itu kan dijaga banyak sekali pasukan, artinya raja itu harus dijaga. Jadi kalau modal adalah raja, maka modal ini harus dijaga. Nah, jadi saat ini Tom Dante dengan saya memiliki satu pemikiran yang sama, wajib pakai stop loss, wajib mengatur resiko. Nah, gitu loh ya. Tom Dante dengan saya kebetulan memiliki istilah pemikiran yang sama, yaitu saya juga meyakini bahwa modal saya harus saya jaga ya, karena nyari duit itu susah coy, nyari duit itu susah bro, jangan kira cari duit gampang ya. Kamu kalau nyari duit 1-2 juta mah gampang ya, kalau nyarinya 500 juta bisa nggak? Belum tentu ya, belum tentu, butuh waktu lagi ya, dan akhirnya apa, capek juga. Nah, daripada duitnya hilang cuma-cuma, pakai stop loss, atur resiko, hidup tenang gitu ya. Jadi nomor 5, modal adalah raja. Nomor 6, 3 hal yang perlu Anda tahu. 1, apa yang ingin Anda lihat, di mana Anda ingin melihatnya, kapan Anda ingin melihatnya ya. Jadi 3 hal ini sebagai trader Anda harus tahu. Jadi ini kayaknya berhubungan dengan grafik chart mungkin ya, atau berhubungan dengan sistem kita ya. Apa yang ingin Anda lihat? Nah, misalnya Anda melihat harga itu sedang mengalami penurunan. Nah, apa yang ingin Anda lihat? Anda ingin melihat mungkin adalah breakout. Apakah sudah terjadi breakout? Sudah, tarik. Ada area support yang di break, cek. Di mana Anda ingin melihatnya? Artinya, di manakah area breakout itu? Oh, area breakout adalah ini. Jadi, Anda ingin lihat apa? Anda ingin melihat yang namanya breakout. Di mana posisinya? Di mana areanya? Itu di sini. Kapan Anda ingin melihatnya? Nah, kapan? Kapan ini kita nggak pernah tahu, tapi bisa jadi kita tentukan dulu. Ya, bisa jadi kemarin itu harga itu masih di atas sini. Nah, kita lihat mungkin 2 hari ke depan, 1 hari ke depan, kita lihat lagi. Jadi, hari ini kita ngapain? Tidur. Gitu ya, nggak usah lihat. Ketika harga masih di atas sini, ya Anda nggak usah ngapa-ngapain. Kan Anda tunggu ini breakout gitu, atau ini breakout gitu loh ya, area sini. Jadi, bisa jadi harga akan ke sini baru turun, harga akan ke sini baru turun gitu ya. Jadi, itu loh maksudnya. Jadi, saat kita trading, itu sebenarnya simple. Kita tentukan apa yang mau kita lihat. Oh, saya mau lihatnya breakout karena harga lagi downtrend, saya pengen ada terjadi breakout dulu gitu ya. Kemudian di mana breakoutnya kita tandain, ada area 2 support di sini, 1 sama di sini. Nah, kita tunggu dia broken yang ini, kita broken yang ini, dia break. Baru kapan? Mungkin besok atau lusa, kita lihatlah time frame-nya berapa. Kalau ini time frame-nya daily mungkin 3 hari baru turun ya kan. Nah, udah kita 3 hari baru kita trading. Nggak harus trading hari ini. Ngapain coba ya? Kalau Anda masuk di atas sini, takutnya apa? Ini turun dikit lagi nih. Nah, takutnya gitu. Makanya Anda harus tunggu dia sampai tuh turun, breakout dulu, baru Anda entry. Gitu loh. Jadi kita ini harus sabar juga. Jadi Tom Dante kayaknya di sini memberikan kita juga harus sabar juga, atau kita harus punya yang namanya taktik atau strategi gitu loh ya. Punya yang namanya alur gitu. Jangan Anda trading tanpa otak. Mampus, duitmu habis, Bro. Nggak bisa. Ya, orang sebanyak apapun duitnya, kalau dia cara tradingnya salah juga habis, investasi salah juga habis, semua salah gitu loh. Jadi Anda harus tahu ketika Anda trading ada resiko, daripada Anda mengambil resiko, ya Anda hindari. Bagaimana cara menghindarinya? Yaitu dengan ada yang namanya konfirmasi. Nah, ini bisa jadi saya simpulkan adalah konfirmasi gitu. Ya, ini memberikan kita sebenarnya satu logik juga gitu. Ya, kita harus tahu apa yang saya mau lihat ya gitu. Kemudian di mana, baru kapan gitu ya. Jadi tradinglah seperti Tom Dante gitu. Nomor 7. Jika Anda tidak mengetahui sesuatu, Anda perlu memastikan bahwa Anda mengetahuinya ya. Misalnya jika Anda melihat level support dan resisten pada grafik harga, oke? Dan Anda bertanya pada diri sendiri, mengapa
berapa kali ya level tersebut akan mengalami reaksi. Oke, jadi di sini kita lihat ada level support sama resisten di chart, kemudian kita nanya ke diri kita sendiri berapa kali ya level tersebut akan mengalami reaksi. Oh, pantulan ya berarti. Berhentilah bertanya-tanya dan kumpulkan datanya. Inilah bagaimana Anda dapat tumbuh untuk membuat keputusan yang percaya diri ya, membuat keputusan yang percaya diri. Oh, maksudnya begini teman-teman. Daripada kita bertanya, ya misalnya di sini ada chart modelnya seperti ini teman. Harga turun, harga naik, harga turun, harga naik, harga turun, harga naik. Nah, di sini adalah area resisten yang di break kemudian jadi support. Nah, kita bertanya seberapa sering ya level support dan resisten itu istilahnya itu akan mengalami reaksi. Artinya ada respect di situ. Nah, jadi kita uji coba dulu berarti metode kita. Kita lihat dulu dalam 100 kali gambar grafik itu berapa kali area resisten ini menjadi area support gitu loh. Di tes seperti itu. Nah, kita uji coba. Ya, barulah kalau kita dapat datanya, nanti kita akan punya keputusan atau percaya diri. Kita punya istilahnya tuh kesimpulan. Oh, ternyata probabilitas mantulnya 50 kali gitu. Jadi gitu ya maksudnya. Udah pernah seperti yang saya bahas itulah, menghitung akurasi dan sebagainya. Nah, jadi Tom Dante nomor 7 menyarankan kita untuk backtest artinya ya. Jadi cari tahu dulu. Kalau bingung cari tahu ya. Jadi belajar ya backtest. Nomor 8. Menemukan dan mengambil perdagangan yang sangat baik bukanlah bagian yang sulit. Bagian yang sulit adalah mencoba untuk tidak melakukan hal bodoh selama perdagangan. Artinya Tom Dante maksudnya begini. Saat kita mendapatkan setup atau mendapatkan kesempatan atau peluang untuk trading ya, untuk masuk ke dalam market, itu sebenarnya nggak sulit. Dia akan datang sendiri maksudnya. Tetapi yang sulit itu adalah tidak melakukan hal-hal bodoh. Berarti orang-orang yang nggak sabaran, ini yang sulit. Menahan diri itu yang sulit. Ketika belum ada konfirmasi, tapi kita sudah masuk duluan, itu yang sulit. Ya, jadi bagian yang sulit itu adalah mencoba untuk tidak melakukan hal bodoh selama perdagangan. Berarti kesabaran ini. Ya, kita sabar itu, passionnya kita itu yang sulit ya ternyata. Jadi nomor 8 Tom Dante ini memberitahu kita bahwa ketika Anda trading, Anda harus bisa mengontrol diri Anda ya. Jadi ketika nggak ada konfirmasi, nggak ada peluang, nggak ada sistem, nggak ada SOP, nggak ada lampu hijau, nggak usah trading. Karena ketika Anda paksa trading, itu berarti Anda sedang melakukan hal bodoh selama perdagangan. Dan akhirnya biasanya loss, dan kalau sudah loss ya nggak guna juga ya. Jadi intinya, yakinkanlah Anda bahwa harga itu akan datang pada waktunya, pada peluang yang sudah dia siapkan. Dia akan bikin peluang itu sendiri maksudnya. Jadi peluang itu akan tercipta sendiri. Tugas Anda adalah menunggu sampai itu terjadi. Sebelum itu terjadi, jangan melakukan hal bodoh. Ya, jadi harus sabar. Nomor 9. Intuisi datang dari mempelajari pasar dan mengamatinya dalam jangka waktu yang lama. Oke. Jika Anda mendapatkan intuisi yang kuat tentang pasar, bahkan jika Anda tidak sepenuhnya yakin mengapa, bertindaklah. Tapi ketahuilah bahwa perasaan bisa salah dan cepat bertindak jika pasar tidak mengkonfirmasinya ya. Jadi intuisi itu ya datang dari jam terbang berarti ya, datang dari jam terbang karena kita mempelajari pasar dan mengamatinya dalam jangka waktu yang lama. Berarti intuisi ini datang kalau kita sudah punya yang namanya jam terbang yang tinggi ya, jam terbang tinggi. Jadi kalau Anda sudah punya intuisi yang kuat ya, bahkan Anda itu nggak terlalu yakin, Anda harus bikin keputusan, bertindak. Artinya Anda harus cepat bikin yang namanya decision. Apakah Anda harus masuk ke pasar atau tidak, atau Anda harus analisa ulang. Misalnya juga Anda itu sedang memiliki posisi buy misalnya ya. Oke, kita posisi buy. Harga naik misalnya, harga turun, harga naik, harga naik, harga naik. Nah, misalnya Anda melakukan posisi buy di sini, cek ya, karena di sini adalah area resisten yang di break, ini jadi support. Nah, Anda buy di sini, Anda buy. Nah, tiba-tiba Anda punya intuisi. Ya, ini di atas ini bentuk pola seperti ini. Nah, ternyata di atas ini sudah bentuk pola, ada satu top, ada dua top, double top. Nah, karena Anda sudah punya intuisi jam terbang yang tinggi, Anda sudah punya semacam kayak apa ya, kayak bisa melihat masa depan gitu lah ya, indra keenam lah. Ya, nah Anda langsung bertindak. Wah, ini udah terjadi double top. Dari pengalaman trading saya 100 kali trading, double top itu selalu membuat harga turun. Akhirnya apa? Anda di sini TP, Anda majuin SL Anda mungkin di sini atau majuin SL Anda di sini. Karena asumsinya jika ini turun, Anda kena SL tapi Anda dalam kondisi profit gitu. Jadi intuisi itu kita gunakan juga untuk exit, nggak harus untuk entry gitu loh. Jadi ketika Anda sudah melihat ada konfirmasi, cepatlah bertindak gitu ya. Jadi cepat bertindak ya. Bagaimana kalau salah? Misalnya udah double top tapi dia naik lagi, ya nggak apa-apa. Ya namanya juga intuisi bro, namanya juga intuisi, feeling gitu loh, feeling dari pengalaman gitu loh ya. Jadi karena sudah melihat sesuatu ini, jadi kayak kita lihat lah, hujan berjam-jam, hujan 5 hari berturut-turut.
intuisi akan datang. Oh, jangan-jangan mau banjir nih, gitu loh. Sebelum banjir apa yang Anda lakukan? Ya Anda beres-beres dulu isi rumah, ya kan? Walaupun nggak terjadi banjir, paling tidak sudah antisipasi. Tapi kalau jadi banjir gimana? Ya Anda bersyukur, gitu ya. Gitulah teman-teman. Jadi Tom Dante ini memang memberikan kita istilahnya gambaran bahwa jika Anda bisa mencegah itu dan itu memang berdasarkan pengalaman Anda, lakukan. Gitu ya. Nomor 10, simpan transaksi Anda untuk diri sendiri. Jangan membual tentang kemenangan atau meratapi kerugian kepada orang lain. Sebagian besar akan menyebut Anda beruntung saat menang dan bodoh saat kalah. Jika Anda konsisten, ya, mereka hanya akan mengganggu Anda untuk berdagang untuk mereka, ya. Bisa titip dana nggak, ya? Nah, ini sering terjadi, ya. Jangan sering pamer profit, ya. Karena kalau Anda profit besar, Anda dipuji, ya. Anda akan disebut hoki, beruntung, ya, very luck. Tapi kalau Anda loss, Anda akan disebut bodoh, ya, atau Anda dibilang trader gagal. Tapi kalau Anda konsisten, nah ini yang bahaya. Orang-orang itu akan datang ke kita, nanya bisa titip dana nggak? Nah ini, ya kita saya sudah sering mengalami ini, dan ya nggak butuh, gitu. Kenapa? Karena orang-orang seperti ini memang kerjanya seperti itu, ya. Ketika dia melihat ada peluang, dia masuk, gitu loh, dan dia melepaskan semua tanggung jawabnya kepada orang tersebut. Makanya anda trader yang suka pamer profit itu hindari, jangan. Kenapa? Nanti kalau Anda loss, itu Anda dicap bodoh, Anda dibilang trader gagal. Dan kalau Anda profit, nanti Anda dibilang beruntung. Tapi kalau Anda konsisten, ya, nanti mereka datang, nanya, bro, bisa titip dana nggak? Ya, bro, bisa titip dana nggak? Gitu, nah, itu risih banget kan? Nah, itu ya. Kalau kita nggak terima, kalau kita bilang nggak bisa ini itu, dia kesal sama kita, aneh. Nah, itu kan aneh. Dia bilang apa? Ah, lu sama teman sendiri nggak mau bantu. Bagi-bagilah rezeki itu. Dia bilang kayak gitu, loh. Yang trading saya, kok kamu yang repot gitu ya. Jadi, kadang seperti itulah ya, but it's okay lah ya. Oke, kesimpulannya dari pengalaman Tom Dante dalam karir tradingnya selama 22 tahun, kita bisa mengambil banyak hal penting. Jadi trader itu harus kerja keras dan butuh perjuangan ya. Nah, ini ingat. Oke, jadi trader itu harus rendah hati karena trader lain hanya akan memuji kita jika kita benar dan menghina jika kita salah. Mereka tidak bisa dipercaya. Untuk menumbuhkan intuisi, kita harus mengamati pasar dalam jangka waktu yang lama, yaitu jam terbang kita harus tinggi. Dan terakhir ya, Tom Dante menyebut modal adalah raja, yang artinya jangan sampai kita kehilangan modal sampai bangkrut. Bahkan karena jika kita sudah tidak ada modal, kita tidak bisa trading lagi. Karir trading kita tamat ya. Jadi karena jika kita udah nggak ada modal, kita udah nggak bisa trading dan karir trading kita tamat ya. Jadi ini Tom Dante sangat bagus ya pengalaman yang dia bagikan kepada kita ini ya. Dan ini dia sharing waktu itu kalau nggak salah di Twitter teman-teman, dan saya merangkumnya. Jadi terima kasih untuk Tom Dante yang sudah mau istilahnya itu sharing pengalamannya dia, hal-hal penting selama 20 tahun trading. Saya rasa ini sangat membantu sekali ya, sangat memberikan insight, memberikan yang namanya pencerahan ya, baik kepada teman-teman yang nonton video saya di YouTube maupun saya sendiri dan murid-murid saya juga yang menonton video ini. Oke, terima kasih teman-teman ya. Kita harus menjadi seperti Tom Dante ya, trader hebat, bisa bertahan 22 tahun ya, bisa trading konsisten. Nah, apakah Anda ingin jadi seperti dia atau Anda hanya ingin bertahan 22 hari? Ya kan? Kalau saya ingin menjadi Tom Dante teman-teman ya. Jadi kita harus kerja keras, kita harus berjuang, kita harus percaya kepada diri kita sendiri, kita harus rendah hati, dan intinya apa? Jaga modal Anda, karena modal adalah raja ya. Oke, itu saja teman-teman ya. Intinya tetap waras, salam waras, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.